Penembakan personil polisi terhadap warga di Exit Tol Bintaro, Jakarta hingga kini masih terus didalami oleh polisi. Sementara itu polisi didesak untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kepemilikan senjata api dan juga prosedur penggunaannya. Penembakan terhadap dua pria di Exit Tol Bintaro, Jakarta Selatan Jumat pekan lalu mengungkap keterlibatan oknum polisi sebagai pelaku penembakan berinisial Ibda OS. Pelaku adalah seorang anggota Polantas yang bertugas di Satuan Unit Patroli Jalan Raya Polda Metro Jaya. Status keanggotaannya dibenarkan oleh Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo. Menurut Sambodo, Ibda OS tengah bertugas dan membawa senjata dinas saat peristiwa penembakan terjadi. Tapi saat kejadian anggota Bapak itu sedang bertugas atau sedang dalam tugas ya Pak? Kalau untuk senjata yang dipakai memang dari... Iya. Nanti kan ada penyidikan internal terkait itu. Saya tidak bisa berkomentar mengenai masalah itu. Belajar dari insiden ini, Sambodo menyebut akan melakukan evaluasi kepemilikan senjata api bagi seluruh anggotanya. Meski selama ini proses kelayakan kepemilikan senjata api telah melalui serangkaian tes termasuk tes psikologis. Insiden penembakan yang melibatkan personel polisi dalam menyelesaikan masalah tidak sekali dua kali terjadi. Oktober silam, insiden penembakan yang melibatkan polisi terjadi di Lombok Timur ketika seorang polisi ditembak oleh sesama polisi. Penembakan dilatar belakangi oleh masalah personal. Penembakan oleh oknum polisi juga terjadi pada Maret 2021. Seorang oknum polisi berpangkat Bribka menembak 4 orang di sebuah kafe di Cengkareng, Jakarta Barat. 3 orang meninggal dunia dalam peristiwa tersebut, salah satunya adalah personel TNI. Penembakan diduga karena pelaku berada dalam pengaruh minuman keras. Rentetan insiden penembakan tersebut tak ayal menimbulkan kekhawatiran terhadap arogansi oknum polisi terhadap kepemilikan senjata api. Evaluasi menyeluruh bagi anggota polisi yang mengantongi senjata api mutlak dilakukan, seperti yang tengah dilakukan oleh Kompolnas. Sedang dan sudah hampir selesai melakukan penelitian tentang banyaknya pelanggaran penggunaan senjata api oleh anggota Polri. Di akhir tahun ini kita akan memberikan rekomendasi kepada pimpinan Polri untuk adanya pembenahan, untuk adanya langkah-langkah yang perlu diambil. Sebagai contoh bagaimana implementasi Perkap nomor 1 tahun 2009. Apa yang harus dilakukan oleh anggota ketika di lapangan itu perlu diwujudkan dalam latihan-latihan berupa simulasi. Sementara itu, Polda Metro Jaya memastikan penegakan hukum terhadap penembakan 2 warga di Exit Tol Bintaro dilakukan secara profesional dan transparan. Tim Liputan, Metro TV. Anggota Komisi 3 DPR RI Arsul Sani meminta penyelidikan kasus penembakan oleh Polantas di Exit Tol Bintaro dilakukan hingga tuntas guna memastikan motif pelaku melakukan penembakan. Itu bukan keadaan terpaksa, bukan pembelaan diri, ya maka ini harus diproses hukum secara pidana karena ada nyawa warga yang hilang, ya. Kalaupun kemudian itu in between itu antara abu-abu, apakah itu pembelaan diri atau bukan, ya. Saya kira hemat saya tetap perlu diproses hukum, ya, melalui peradilan. Nanti biarlah hakim yang menentukan, yang memutuskan. Soal pengawasan itu dan evaluasi terus-menerus memang harus dilakukan. Kalau aturannya sendiri sih sebenarnya saya lihat sudah oke, ya. Bahkan kan sekarang ini kan bukan hanya anggota Polri, ya, swasta pun kan, orang sipil pun kan banyak yang kemudian memegang senjata. Dan ini yang menurut saya juga memerlukan juga pengawasan dan evaluasi menurut saya yang harus dibuat sistemnya secara berkala. Pak Prasa, mengapa penyalahgunaan senjata api oleh aparat masih saja terjadi? Apa sebetulnya motif di balik penembakan yang dilakukan Polantas di Exit Tol Bintaro? Benarkah karena merasa terancam? Saya akan membahasnya bersama dengan Komisioner Kompolnas Albertus Wahyu Rudanto atau Pak Wahyu dan Kriminolog Adrianus Meliala. Selamat malam Pak Wahyu, Pak Adrianus. Selamat malam. Baik, saya akan ke Pak Wahyu terlebih dahulu. Pak Wahyu, untuk mengetahui apakah penembakan yang dilakukan oleh Ibda OS ini sudah sesuai prosedur atau tidak, betulkah karena terancam atau tidak, apa prosedur yang harus dilakukan? Ya, terima kasih Mbak Sylvia. Tentu kalau bicara soal prosedur, itu aturan sudah ada di internal Polri, dalam hal ini Propam. Propam tentu akan melakukan proses penyelidikan, kemudian menanyakan saksi-saksi, memeriksa
peristiwa, kemudian tentu ada rekonstruksi. Itu lihat prosedurnya. Tetapi Kompolnas terus terang prihatin karena kalau kita lihat aturannya kan sudah oke, aturannya bagus. Tetapi mengapa kejadian ini selalu ada dan seperti berturut-turut, berarti kan ada yang salah. Ada persoalan yang harus diperbaiki yang sangat mendasar. Karena kalau kita bicara regulasinya bagus, aturannya bagus, sementara dalam faktanya kejadian seperti ini. Ini yang menarik sekali, dia polisi lalu lintas. Lalu kemudian dan sebagainya ini tentu ada yang harus didalami lebih detail ini Mbak Zulfia menurut saya ya. Oke, kalau menurut Pak Adrianus, apakah Anda melihat tindakan yang dilakukan oleh Ibda OS ini terlalu berlebihan semena-mena? Wah, itu saya kira satu evaluasi yang terlalu pagi ya. Menurut saya memang ini nampaknya soal judgement ini. Judgement dari seorang petugas saat menghadapi yang kita sebut sebagai bahaya. Dalam konteks kepolisian ada yang namanya imminent danger. Bahaya yang tak terelakkan. Yang kalau kemudian tidak diambil satu tindakan yang bersifat tegas juga, maka akan membahayakan dirinya atau membahayakan orang lain. Nah, mestinya imminent danger ini yang kemudian ditegakkan dulu, barulah kemudian kita bicara mengenai apakah perlu atau apakah memang tepat mengadakan satu tembakan yang bersifat fatal. Nah, jangan sampai imminent danger ini kemudian ada pada tingkat persepsi. Jadi bayangkan saya sebagai petugas misalnya merasa menganggap wah bahaya tuh. Mesti ada satu situasi objektif yang kemudian lalu semua orang akan sampai pada satu kesimpulan bahwa memang ada bahaya yang tak terelakkan. Nah, di situ lalu pentingnya latihan. Pentingnya kemudian rehearsal ya. Sehingga kemudian lalu ada bedanya antara judgement seorang polisi yang terlatih dan seorang yang biasa-biasa seperti saya misalnya. Begitu Mbak? Ya. Oke, nah untuk mengetahui apakah sebetulnya ini perasaan saja atau memang sudah melewati sebuah objective judgment, apa yang harus dilakukan, Prof. Adrianus? Ini kan sudah berlalu, kita hanya bisa mendapatkan keterangan dari korban yang masih hidup dan juga pelaku. Jadi bagaimana ini kita bisa mengetahui apakah judgment tersebut sudah tepat atau belum? Nah, nampaknya ini yang sedang digali oleh Polda Metro, makanya kemudian tidak buru-buru menetapkan apa posisi kasus. Dan tadi yang dikatakan oleh Pak Wahyu menjadi benar, bahwa pasti ada satu rekonstruksi tentang apa yang terjadi. Sebagai contoh misalnya arah masuk tembakan, lalu posisi berdiri sang polisi. Demikian juga kalau memang dikatakan bahwa mobil itu sedang melaju, maka tentu kita bicara mengenai apakah memang hendak menabrak sang polisi atau sebetulnya ya mau lari begitu aja. Hal mana sebetulnya cukup direspon dengan cara menembak ke atas misalnya. Nah, tentu dengan rekonstruksi seperti itu menjadi jelas soal apakah itu objektif judgment atau subjektif judgment. Demikian Mbak. Oke, kalau menurut Pak Wahyu, sebetulnya dijelaskan dulu Pak, sebetulnya dalam situasi apa sih polisi bisa bertindak, dia merasa terancam kemudian boleh sesuai dengan aturan itu melepaskan tembakan. Dan ini melepaskan tembakannya langsung ke sasaran loh Pak, langsung ke korban hingga menyebabkan kematian. Jadi bukan ke atas atau ditembakkan ke kendaraan. Jadi dalam situasi kategori ancaman yang seperti apa polisi boleh bertindak demikian? Jadi, aturannya sudah jelas. Jadi ketika polisi akan melakukan tindakan penembakan, itu ada tembakan peringatan. Tetapi apabila pada posisi dia terancam jiwanya, dia bisa melakukan tindakan mengamankan diri sendiri. Tetapi yang terjadi ini maka ini rekonstruksi menjadi penting. Apakah betul dia ini mengamankan? Apakah dia sengaja menembak? Nanti kan ketahuan di uji balistik maupun uji forensik berapa peluru yang dikeluarkan dan sebagainya. Karena pada posisi terancam ini kan harus jelas terancamnya seperti apa. Kalau di dalam pemberitaan kan disebutkan akan ditabrak. Ditabraknya itu bagaimana? Apakah dia posisi berada di tengah jalan, di pinggir jalan? Ini kan semuanya masih simpang siur. Sehingga menurut saya dilakukan rekonstruksi terbuka sehingga keinginan Kapolri untuk semuanya transparansi berkeadilan juga publik paham. Tadi saya setuju dengan Pak Asrosani menyampaikan ini bukan persoalan benar salah, ini persoalan ada nyawa warga yang hilang dan satu nyawa itu sangat berharga dan ini saya kira menurut kami Kompolnas ini harus menjadi perhatian atensi penuh karena kejadian ini nggak sekali dua kali polisi menembak kemudian sampai ada warga meninggal ya. Betul, oke. Prof. Adrianus, kalau menurut Anda dalam rangka tadi ya, Pak Wahyu mengatakan harus ada transparansi. Bagaimana kita bisa percaya bahwa penyelidikan yang dilakukan oleh polisi ini memang betul-betul transparan? Apakah memang perlu melibatkan pihak lain, misalnya Komnas HAM kah, Kompolnas kah, atau bagaimana, Prof. Adrianus?
Saya kira tidak perlu ya, karena saya yakin juga polisi tentu tidak mau ada petugas, ada jajarannya yang kemudian bertindak brengsek gitu ya, dan kemudian lalu reputasi lembaga menjadi tercoreng. Namun saya ingin melihat bahwa sebetulnya ada beda antara yang sekarang ini kelihatannya ya, yang saya sebut sebagai judgement yang mungkin salah dengan kasus-kasus yang tadi disebutkan oleh Metro TV. Pada kasus-kasus yang tadi itu ya jelas itu oknum itu. Nah sementara pada yang ini belum tentu oknum. Makanya tadi amat tergantung pada rekonstruksi apakah memang dia ini oknum dalam arti bahwa memang tidak ada satu objek yang adekuat untuk kemudian dia melakukan suatu tindakan yang tegas yang bersifat fatal, atau sebetulnya ada tapi memang judgementnya yang salah. Jadi memang perlu ada gradasi nih yang dalam hal ini tidak kemudian serta-merta bisa dipersalahkan pada oknumnya. Begitu. Oke, untuk mengetahui oknum ini ada niat atau tidak atau hanya sekedar judgement yang salah, tentu kita harus menggali lebih jauh ya. Motif dari penembakan tersebut itu seperti apa? Karena ada dugaan ini Prof. Adrianus dan juga Pak Wahyu bahwa motifnya lebih dari sekedar persoalan merasa terancam atau tidak. Kita akan gali lebih jauh lagi Pak Wahyu dan Prof. Adrianus, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, Prime Time News akan kembali sesaat lagi. Anda masih bersama kami di Prime Time News, pemirsa, masih bersama dengan Komisioner Kompolnas Pak Wahyu dan juga Kriminolog Adrianus Meliala. Saya akan kembali ke Pak Wahyu. Pak Wahyu, diduga ada motif yang lebih dari sekedar yang disampaikan oleh keterangan polisi hari ini, motif yang lebih dalam dan melibatkan figur publik ya, tokoh dalam penembakan yang dilakukan oleh Ibda OS, karena Ibda OS ditelepon ya menerima laporan dari orang yang ia kenal, CO ini. Jadi apakah Kompolnas akan ikut mengawal betul atau tidaknya isu ini sampai betul-betul polisi transparan mengungkapnya? Kalau pengawal sudah pasti, karena posisi kami Kompolnas kan sebagai pengawas fungsional. Jadi apapun yang terjadi kita harus tahu persis, dan direkonstruksi pun kalau harus dilakukan, Kompolnas itu juga akan hadir untuk melihat seberapa jauh dan seberapa benar apa pengakuan yang muncul di media. Memang di media sosial sudah beredar informasi mengenai status siapa itu siapa. Kemudian tetapi dalam cerita yang kalau ada kejadian kan sudah ada konteks. Nah, konteks ini kan harus kita dalami betul, dan itu akan nanti muncul di dalam penyelidikan maupun dalam rekonstruksi maupun dalam pemeriksaan maupun dalam uji. Mengapa dia ditelepon langsung datang, kemudian mengapa dia bertindaknya sangat reaktif sekali, kemudian dan sebagainya. Ini konteks ini kan tentu ada logika-logika cerita yang saling terkait. Nah, itu harus didalami betul. Tetapi prinsipnya ini menunjukkan ada yang tidak beres di dalam proses penggunaan senjata api. Itu saya kira yang harus didalami dan harus diperbaiki ya. Baik, sebelum kita bicara soal evaluasi menyeluruh ya, Prof. Adrianus, soal ini kan ada laporan dari warga yang bernama O, kemudian langsung lapor ke Ibda OS yang kebetulan memang dikenalnya, kemudian langsung ada arahan harus ke sini dan terjadilah penembakan tersebut. Apakah Anda melihat memang ada unsur polisi ini membackingi pihak tertentu? Saya kira tidak ya, tapi lebih kepada bahwa memang di polisi itu kadang-kadang jasa kepolisian itu lebih banyak atau lebih bisa diterima dengan cepat melalui jalur-jalur informal ya, karena kedekatannya atau karena kita kenal dengan sang petugas A dan B, maka lalu kemudian kita mendapatkan satu respon yang cepat gitu ya, ketimbang mengandalkan pada jalur-jalur yang formal. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kembali pada konteks yang tadi saya katakan sebagai judgement, jangan-jangan memang karena tadi siapa CEO itu dikenal oleh Ibda ini, maka kemudian lalu cara bereaksinya juga lalu lebih reaktif daripada kalau yang dihadapi adalah orang biasa ya. Mungkin si korban ini tidak terima diberhentikan, lalu kemudian marah. Nah, sekali lagi karena ingin menyenangkan ya temannya yang sudah menelpon itu, apalagi kalau dia adalah protokolnya pejabat dan seterusnya, sehingga kemudian lalu timbul rasa marah, timbul rasa gimana, sehingga kemudian lalu lepaslah tembakan. Begitu, Mbak. Oke, kita tunggu ya nanti sejauh mana penyelidikan Polri dan ketransparansian ya dari Polri untuk mengungkap motif yang lengkap. Jadi tidak hanya sepotong saja. Nah, Pak Wahyu dalam rangka evaluasi menyeluruh, tadi kan Pak Benny Mamoto juga mengatakan bahwa Kompolnas sudah mengumpulkan berbagai rekomendasi untuk disampaikan terkait dengan berbagai aksi penembakan penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh aparat. Singkatnya, seperti apa rekomendasi dari Kompolnas ini? Jadi salah satu kami Kompolnas sekarang melakukan beberapa penelitian.
salah satunya tentang penyalahgunaan senjata api. Belum ada kesimpulan akhir karena proses penelitian baru berakhir bulan Desember ini, tetapi sudah ada setidaknya satu temuan yang tidak bisa dibantah bahwa polisi saat ini sangat minim sekali dalam latihan penggunaan senjata. Karena apa? Keterbatasan anggaran, suasana anggaran. Bagaimana kalau kita lihat atlet itu mengapa selalu nembaknya pasti tepat angka 10 karena latihan terus. Bagaimana polisi ini bisa tepat kalau nggak pernah latihan, itu salah satu saja. Nanti temuan itu akan diumumkan oleh kita, dalam ini Pak Beni yang melakukan penelitian khusus mengenai penyalahgunaan senjata api. Itu terkait satu temuan ya, karena jarang latihan, makanya bisa jadi ini turut berkontribusi dalam penyalahgunaan senjata api. Tapi kalau dilihat dari motifnya nih, mungkin Prof. Adrianus juga bisa melihat ya, dari apakah ada niat atau tidak untuk melakukan penembakan tersebut, evaluasi menyeluruh seperti apa yang harus dilakukan oleh kepolisian? Saya kira saya sepakat dengan Pak Wahyu soal evaluasi, namun saya kira message-nya jangan salah ya Mbak ya. Menurut saya begini, senjata api memang menjadi satu hal yang melekat pada seorang polisi. Dan memang kalau memang diperlukan secara proper digunakan. Jangan sampai lalu kemudian diksinya menjadi bahwa kalaupun polisi memang harus menembak, kalau jadi takut menembak. Nah, ini juga satu hal yang salah juga nih. Jadi saya kira kita perlu profesional lah. Bahwa memang kalau dia salah dia akan ditindak, tapi kalau memang dia perlu menembak, silahkan menembak sesuai dengan ketentuan. Demikian. Baik, terima kasih Prof. Adrianus Meliala dan juga Pak Albertus Wahyu Rudanto telah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.